Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Aniska, NIM 1614030016. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang sekarang kuliah Politik dan Kebijakan Pendidikan yang membahas tentang kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional. Di sini yang akan saya bahas ada 4 poin. Yang pertama, konsep dasar kebijakan pokok pendidikan nasional. Yang kedua, pemerataan dan perluasan akses. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing. Yang keempat, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar kebijakan pokok pendidikan nasional. Secara umum, konsep itu adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek pariwisata atau fenomena lainnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan dengan gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Jadi, konsep dapat disimpulkan sebagai sebuah ide atau gambaran umum tentang suatu hal. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah organisasi. Jadi, kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalam tujuan pendidikan dan bagaimana tujuan tersebut agar bisa tercapai. Selanjutnya, dasar kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Di sini saya menemukan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan tentang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja. Jadi, dasar kebijakan pembangunan pendidikan nasional ini menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dari pendidikan nasional itu sendiri adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Poin B, yaitu pemerataan dan perluasan akses. Di sini pemerataan dan perluasan akses, bahwa perluasan daya tampung satuan pendidikan Islam mengacu pada skala prioritas nasional dan memberikan kesempatan yang sama pada peserta didik. Dilihat dari berbagai masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, lokasi, tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual. Jadi, pemerataan dan perluasan akses ini diarahkan atau ditujukan untuk masyarakat, bahwa masyarakat dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk untuk dapat belajar sepanjang hayatnya. Selanjutnya yang poin C yaitu peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing. Peningkatan pendidikan, relevansi dan daya saing ini diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan Islam sehingga dapat memenuhi standar nasional pendidikan.
terdapat dalam Diktiknas telah mengembangkan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing. Pendekatan komprehensif ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa dikembangkannya standar nasional pendidikan, penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal. Poin yang terakhir itu penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Nah, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan skala prioritas. Yang kedua, peningkatan ini dilakukan dalam kerangka sistem yang selalu dikaitkan dengan isu partisipasi masyarakat dan pengembangan kapasitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.